Yo, welcome back ladies and gentlemen. Balik lagi bersama gua Melvin di acara YouTube-nya Belanja Mobil. Nah, oke guys, mobil nih manly banget ya menurut gua ya. Laki banget nih mobil. Gimana ya, bisa dibilang mobil ini agak jarang sebenarnya kalau lu lihat di Jakarta, di apalagi ya di daerah-daerah gitu, apalagi lebih jarang ya di Jakarta aja gue bilang agak jarang ya. Ini mobilnya Jeep Compass ya, dia 1400 turbo, abis ini 2018 blue on black ya, di luarnya blue ya, dalamnya hitam full black ya. Nah ini mobil yang gue bilang menurut gue bisa dibilang jarang karena gimana ya, untuk dari segi segmen pasarnya memang mobil kayak gini orang jarang yang beli ya. Ini by the way ini 4x2 yang bensin ya, jadi menurut gue ini mobil sebenarnya kalau kenapa bisa kalah pamor ya mungkin karena agak boros ya, terus bensin juga ya, maksudnya mungkin jarang ada orang kalau cewek mungkin agak dibilang ini terlalu manly gitu menurut gua pribadi ya, Hanis review doang. Jadi kalau menurut gua ini cowok-cowok yang bawa bapak yang ngerti mobil, yang kayak gimana ya, lu demen kayak mobil-mobil luar negeri gitu ya, lu demen net ini tuh langsung kayak pertama tuh kesannya tuh manly yang kayak gua tadi bilang. Makanya untuk di pasar di Indonesia tuh agak kurang karena mungkin agak boros juga ya. Walaupun dia 1400 tapi dia turbo ya, dia turbo. Nah, ini menggunakan engine-nya itu menggunakan 1400 L, habis itu turbo dia apa? Turbo multi air petrol engine. Nah, ya. Terus habis itu dia juga ini udah 16 valve DOHC ya. Jadi bener-bener oke banget menurut gua untuk lu pakai di Indonesia, apalagi di Jakarta ya, yang medannya yang santuy-santuy begini mah udah enak banget ya menurut gue ya. Terus habis itu ini juga dia standar ting-ting aja ya, tidak ada dimodif-modif ya, standar ting-ting. Ini 2018 kilometer hanya 10.000 ya, lu bayangin 10.000 ya. Terus habis itu ini juga pajak panjang, panjang bos, tenang aja. Sampai bulan 11, panjang banget ya, panjang 2021 nih tahun ini ya, bulan 11. Bisa dilihat dari tampilan depannya, gahar banget ya. Hidungnya banyak nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ya. Terus habis itu dia juga udah, lampunya juga udah bagus banget nih, udah pakai LED segala macamnya. Terus habis itu ini pakai ring 17 ya, standar ting-ting dia ring 17, bannya juga masih tebal ya. Mobil nggak usah lu raguin lagi, please, nggak usah raguin. Ya, mobil di belanja mobil tuh di Focus Group yang ada di Mangga 2 Square ya, itu bener-bener mantep banget ya. Nah, kalau gue boleh kupas sedikit menurut gue historinya ya, menurut gue itu ini mobil setahu gue ada 4 tipe ya, ada Sport, Limited, terus ini Longitude, sama dia Trailhawk kalau nggak salah. Nah itu yang masuk di Indonesia tuh cuma tipe yang Compass ya, dia tipe yang Compass yang seperti ini dia yang masuk di Indo doang ya, karena dia dirakit sebelah setir kanan juga ya. Kalau yang Trailhawk sama Sport sama Limited itu nggak masuk, karena kalau apalagi Trailhawk setahu gue itu 4x4, jadi menurut gue peminatnya agak kurang, makanya Indo mungkin dari Indo nggak berani masukin juga ya untuk ngerakitnya. Ini mobil sebenarnya di Amerika nih, dari tahun 2006 ya dia udah ada mobil seperti ini, dari 2006 sampai 2016. Terus tahu gue kemarin gue sempat dengar baca-baca juga 2017 dia perakitannya udah ada mulai di Meksiko, Brazil, di India, Indonesia juga udah ada gitu ya. Jadi menurut gue ini mobil yang kalau Indonesia, pasar Indonesia udah berani untuk ngebuat build sendiri dari 2017, nah ini udah mulai ngedongkrak nih ya, mobil seperti ini udah mulai ngedongkrak pasar perekonomian kayak otomotif nih. Jadi mungkin udah banyak yang demen ya. Dan yang gue lihat nih dari 2017 gue ngeliat kayak di Gias lah, di IMS segala macem, ini mobil Jeep juga standnya gede loh, bootnya gede, menandakan mereka pede gitu loh untuk jualin mobil ini nih yang ada di Indonesia nih, bener-bener cocok untuk kaula muda, yang udah tua-tua juga masih cocok. Untuk ibu-ibu yang nggak demen mobil sedan boleh cocok, sikat bu mobilnya beginian ya, jangan kasih kendor ya. Lu bisa lihat semuanya, ini tulisan Compass di sini. Oh iya Mas Dim, yang kita lucu ya tadi ya di sini ya. Nih gua kasih center deh. Ada cecek gambarnya. Cecek nih, cecek atau kodok nggak tahu, udah mirip. Itu lucu, bawaan standar. Terus satu lagi nih di bagian kaca filmnya nih, di bagian kaca filmnya tuh kayak ada gambar dinosaurus, ular dinosaurus gitu nih tuh. Ya udah langsung sikat aja di bagian dalam. Ini juga udah ini ya keyless, dia udah keyless segala macam, jadi lu tinggal pencet aja di sini ada pencetannya ya. Jadi ini bener-bener mobil udah menurut gua udah futuristik ya, udah bagus untuk dari fiturnya, dari bodi luarnya, fisiknya segala macam itu udah oke banget ya. Langsung kita sikat aja bagian dalam, let's go.
nih, gue udah bagian di dalamnya mobil ya, di dalam cabin mobil ini Jeep Compass ya. Gue tinggal nyalainnya tuh tinggal ditekan di bagian sini ya. Start stopper engine-nya sebelah sini nih, di bawah persis di bawah bagian lampu ya. Di sebelah sini. Jadi lu tinggal pencet di sini, jadi kayak biasa kan tempat kunci nih, tapi ini tempat start stopper engine ya. Terus bagian di sini lampunya juga semua udah diputar, dia modelnya kayak Mercy, udah kayak VW segala macam diputar modelnya ya di sebelah kanan sini. Dia bisa auto, lu juga udah ganteng banget ya menurut gua. Lampu udah bisa auto tuh udah enak banget ya, nggak ribet lah. Jadi lu siang dia mati sendiri, kalau lu udah mulai agak malam atau masuk terowongan dia bisa nyala sendiri lampunya. Itu menurut gua udah membantu banget ya. Terus di bagian depannya juga ini bagus banget, masih nggak ada mengkerut ya. Touchscreen ya, untuk head unitnya segala macamnya semua di sini. Lu bisa ada media, radio, Bluetooth. Di sini ada apps, jadi lu bisa kompasnya juga ada ya. Terus bagian untuk di sini untuk bagian dashboardnya sendiri, AC-nya ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 ya di sini ya. Di sini juga udah dilengkapi sama cruise control sama touchscreen-nya, steering engine-nya di sini semua, steering switch-nya semua lengkap ya di sini ya. Lengkap ya. Jadi di sini untuk volume, habis itu untuk backtrack, next track udah ada, buat angkat telepon pun juga udah ada. Ini buat voice command juga udah ada ya, voice command. Jadi lu menandakan kayak lu males nih pencet-pencet begini, lu tinggal pencet voice command aja. Bluetooth, radio atau USB gitu lu tinggal pencet aja ya. Di sini ada pencetannya juga, klaksonnya juga masih mantep. Terus habis itu di sini untuk volumenya ya, di sini untuk volumenya. Ya, di sini untuk volume, di sini untuk mute ya. Ini screen off ya. Jadi lu di sini matiin. Jadi kalau misalkan lu malam keterangan segala macam, lu tinggal pencet aja di sini. Nah, ya. Kalau mau matiin lagi di sini ya, tinggal pencet aja. Kalau lu mau nyalainnya tinggal ditekan di layar. Oke? Terus ini hazard standar biasa. Di sini untuk tune browse-nya. Jadi kayak lu mau ganti-ganti channel FM lu di sini segala macam. Dia tidak ada sunroof, bener-bener biasa aja ya. Jadi ini bener-bener mobil yang untuk harian lu pakai, bukan untuk yang kayak mejeng banget gitu. Ya bisa dibilang untuk mejeng juga bisa. Cuma ya tergantung lu mau bawa kemana aja ya, disesuaikan saja ya. Ini untuk off AC-nya biasa, di sini untuk masuk biar udara luar nggak masuk segala macam. Ini untuk pengaturan. Nah, untuk pengaturannya sendiri lu bisa di sini, tampilannya tapi di sini ya. Tampilannya di head unit, jadi lu kalau mau di sebelah sini, ntar di sebelah sini ada gua juga di sebelah. Nah, ini untuk derajat masing-masing sisi ya, derajat masing-masing sisi. Nah, untuk di sini untuk pengaturan AC-nya dia masih putar sama kayak Innova, masih putar tapi dia modelnya kompor. Kalau Innova masih cetekan begitu ya, sama lah kurang lebih hampir sama. Terus habis itu ini untuk pengaturan mode, lu mau di kaki segala macam atau mau di depan doang. Ini di sini pengaturan mode dipencet-pencet tek 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 gitu ya. Ini untuk front sama rear, di belakang juga. Habis ini untuk auto. Oke. Di bagian sebelah sini simple semua memang, cuma menurut gua nggak kalah modern ya untuk tampilannya dari bagian dashboardnya sendiri ya. Terus habis itu ini udah dilengkapi sama kamera mundur ya. Kamera mundurnya dia belok-belok, dia kanan-kanan, kiri-kiri, lurus-lurus ya tuh ya. Dia udah bener-bener bagus menurut gua. Dia safety-nya juga udah ada RS airbag segala macam, SRS segala macam. Nah, pokoknya udah lengkap deh, lu nggak usah diragukan lagi ya. Terus habis itu di bagian sebelah sini ada electric brake-nya juga ya. Jadi remnya udah tinggal lu kalau mau rilis tinggal lu tekan ke bawah. Kalau lu mau handbrake-nya rem tangan tinggal lu naikin aja ke atas ya. Di sini ini untuk auto sport jadi kalau lu berhenti dia mati mesinnya. Tapi kalau misalkan lu ngegas tadi nyala mesin. Ini udah fitur yang menurut gua bagus banget ya. Udah sama kayak Mercy, BMW gitu segala macam ada ya. Untuk kuncinya, lucu ya, simple begini ya. Cuma ada 3 pencetan, satu. Ini untuk buka, untuk tutup. Ini untuk buka bagasi belakang. Joknya juga belum kulit, belum leather ya. Jadi dia masih semi bludru gini. Jadi ya memang standartan aja ya. Tapi bludrunya kenceng banget. Mantep, full press body, seksi ya, tidak ada kerut-kerutan, tidak ada kendor-kendoran nih. Ini untuk di armrestnya sendiri, dia bisa dimaju mundurin ya. Menurut gue ini multifungsi banget ya, enak. Terus di sini lampunya juga masih kuning ya. Dia ini gue matiin, dia lampunya masih kuning ya. Masih pencet juga segala macam ya. Untuk plafon juga masih bersih ya. Lu lihat sendiri di sini ada kaca biasa. Ya, lampunya nyala juga, di sini masih berfungsi semua. Oke, dari sini steering switch sudah ada ya, cruise control juga udah ada. Untuk wiper sendiri dia di sebelah ini, sebelah kanan ya, sebelah kanan di sini ya. Jadi untuk dia mobil luar negeri kan, jadi pasti sebelah kanan ya. Untuk sennya di sebelah kiri ya, sennya di sebelah kiri gini ya. Untuk steering switch semua lengkap, tidak ada kelopek ya. Nih untuk di bagian setirnya juga masih bagus banget ya, bener-bener masih cakep lah ya, tidak ada rusak apapun ya. Oke, terus lalu di sini juga ada itu
untuk pengaturan lampu ya. Lu mau tingginya seberapa ya, ini bisa lu atur nih. Tingginya mau ke bawah banget atau ini agak naik segala macam, ini bisa diaturan segala macam ya. Di sini terus keterangan lampunya juga lu bisa atur di sini ya. Di sini keterangan lampunya juga lu bisa atur tapi bukan lampu depan ya. Lampu yang bagian sini nih. Nah, di bagian sini. Jadi di bagian di speedometer lu bisa atur lampunya mau redup, mau gelap segala macam. Tapi untuk terang lampunya yang gue bilang itu ada nomor 1, 0, 1, 2, 3 sampai 3 itu untuk pengaturan lampu depan. Jadi lu tingginya mau seberapa. Itu bisa diatur. Lalu udah retractable mirror juga ya. Pengaturannya standar ya. Dia kanan kiri kayak lambang plus gitu. Jadi nanti pengaturan. Yang unik menurut gua ini memanjakan untuk pemakaian 2 orang menurut gua Jeep Compass ini ya. Dia autonya 2 doang di depan ya. 2 doang di depan nih kayak gini. Jadi misalkan lu mau pakai, nah ini misalkan ini gue turunin, nah tuh ya, autonya hanya 2 doang ya. Untuk belakang dia masih standar aja ya, dia masih manual banget tuh ya, dia masih manual, dia tidak auto, hanya yang auto 2 depan aja ya. Lalu di sini untuk buka kunci sama tutup kunci di sebelah sini ya. Oke, kita tes di bagian ini, bagian setir gue nih ya segini ya, kurang lebih gue setir segini. Kita tes di bagian belakangnya tengah, let's go. Oke, gue duduk di bagian tengahnya nih ya. Menurut gue cabinnya nih luas tuh. Untuk di ukuran gue ya 180, berat gue sekarang udah turun lagi, berat gue sekarang 87. Berarti ini untuk di legroom gue sama headroom gue ini bener-bener masih oke banget ya menurut gue ya. Jadi dudukannya pun mantep ya, enak, lega ya. Terus di sini standaran aja ini AC-nya ya, hanya bisa kanan kiri sama atas bawah doang gini ya, atas bawah kanan kiri lu penyesuaian ya segala macam. Ini masih untuk bagian depan ya, lu bisa ngaturin begini ya, tapi nggak ada berfungsi apapun sih, hanya untuk maju mundur doang. Terus di sini untuk colokan USB, jadi kalau misalkan lu mau ngecas juga bisa ya di sebelah sini, tapi hanya colokan USB saja ya. Untuk bagian sini standaran aja ya, tuh masih bagus banget ya, joknya juga masih bagus ya. Ini pun juga joknya masih bagus banget ya. Memang tempat duduknya agak tegak ya, tapi menurut gua lu kalau bepergian duduk seperti ini joknya empuk sih, joknya empuk ini ya, empuk. Kalau lu mau goyang-goyang juga bisa beda ya, kalau lu mau dorong-dorongan juga bisa enak ya. Bagian tengah udah gue bahas, depan udah, kita ke bagasi, let's go. Oke, di tampilan belakangnya lu lihat ya, tuh bisa dibilang ini mau mirip mobil apa ya kalau untuk dari segi lampunya gini ya. Kayak model yang kayak Fortuner yang ganti itu, yang sekarang tuh kan Fortuner lampunya begini sama begini ya, hampir mirip ya. Ini menurut gue lampu keren ya. Jadi lampu ini udah keren banget gue bilang ya, bener-bener futuristik, nggak ketinggalan modelnya lah, nggak ketinggalan zaman, bener-bener bagus ya. Standartan aja ya. Ini untuk lampu biasa kalau lu kena itu buat nyala semua bisa juga. Lampu mundur, lampu sen semua aktif ya. Terus wiper juga berjalan, terus di sini juga antennya masih kayak anten Teletubbies ya. Nah, yang ini dah, dia begini nih, enak tuh. Jadi lu buka, lu sampai setengah aja, ntar lu lepas aja dia naik sendiri, ya. Terus habis itu bagian belakangnya ini cukup luas, ya, cukup luas. Gue nggak bilang luas banget, tapi cukup luas, ya. Jadi untuk lu menaruh kayak koper-koper segala macam, ini kan bisa dicopot nih, ya. Ini cuma untuk penutupan biar lu nggak kelihatan bagasi bawa apa sih di longok gitu, ya. Bannya masih bagus banget, masih belum pernah dipakai. Toolkitnya semua masih ada lengkap, ya. Di bagian sebelah sini masih bener-bener nih stiker-stikernya semua masih ada ya, mur-murnya segala macam masih ada tuh ya. Oke, tidak perlu diragukan lagi. Oke, dia memang belum power backdoor ya, tapi no worries, enteng banget ya, ini enteng banget tuh. Kamera mundur sudah dilengkapin, semua sensor depan belakang semua udah ada ya, parking sensor udah lengkap ya. Oke, terus habis itu ini juga dilengkapi dengan electronic roll mitigation ya, atau disebut IRM. Habis itu juga ada Electric Stability Control ya, ESC. Habis itu Brake Extension Control System, BTCS. Kaki-kakinya aman ya. Bagi lu yang penasaran, langsung aja ke Mangga 2 Square, langsung cari di Fokus Group belanja mobil. Tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, tidak bekas modif ya. Gue berani garansi itu. Mantep banget ya. Harganya sendiri cash itu di harga 435, nego halus. Jangan afgan ya. Terus kalau untuk kredit sendiri di harga 395. Gue langsung izin pamit bersama seluruh kru dari Belanja Mobil. Ada Mas Dimas, Agung, semuanya kita pamit ya. Kita siap untuk menghibur Anda lagi ya di next video. Jadi stay tune, di subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen ya untuk di Belanja Mobil YouTube-nya. Lalu di follow juga IG-nya Belanja Mobil sama IG-nya Melvin Yono, Dimas Media House sekarang ya. Kalian follow, subscribe semua. Thank you for watching. Bye bye.